Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, salam sehat. Hari ini Rabu 30 September 2020. Saya akan menyampaikan perkembangan terkini pandemi global COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Kasus suspek total 67, kasus baru 7, kasus lama 60. Kasus konfirmasi positif total 894, di mana ada penambahan kasus baru hari ini 19, kasus lama 875. Kematian konfirmasi 33, selesai isolasi 648. Saya akan menyampaikan informasi tentang kasus konfirmasi positif. Hari ini ada penambahan 19 kasus yang berasal dari Lampung Tengah 8 orang, Kota Bandar Lampung 5 orang, Kabupaten Lampung Selatan 4 orang, Kabupaten Tanggamus 1 orang, dan Kabupaten Pringsewu 1 orang. Dari 19 kasus konfirmasi positif, kasus baru 11 orang, hasil tracing 8 orang. Yang dirawat ada 7 orang, yang menjalani isolasi mandiri ada 12 orang, dan yang konfirmasi meninggal ada 3 orang. Pasien 876, laki-laki 63 tahun dari Lampung Tengah, merupakan hasil tracing dari pasien 817, saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 877 sampai dengan 879 dari Lampung Tengah merupakan hasil tracing dari pasien 781, saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 880 dan 881 dari Lampung Tengah merupakan hasil tracing dari pasien 695, saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 882 perempuan 56 tahun dari Lampung Tengah merupakan kasus baru, saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 883 perempuan 24 tahun dari Lampung Tengah juga merupakan kasus baru, saat ini juga sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 884 perempuan 23 tahun dari Bandar Lampung merupakan kasus baru dan ada riwayat kontak dengan saudara yang datang dari luar Provinsi Lampung, yaitu dari Jakarta, dan kondisi saat ini menjalani isolasi mandiri. Pasien 885 laki-laki 41 tahun dari Bandar Lampung juga merupakan kasus baru, saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 886 laki-laki 32 tahun dari Bandar Lampung juga merupakan pasien baru, merupakan pegawai pemerintah yang bekerja di DKI asal Lampung dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 887 perempuan 44 tahun dari Bandar Lampung juga merupakan kasus baru. Pasien kontak dengan pamannya yang pulang dari Bekasi dan meninggal tanggal 17 September 2020. Saat ini kondisi daripada pasien 887 sedang dirawat di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Bandar Lampung. Pasien 888 laki-laki 66 tahun dari Bandar Lampung juga merupakan kasus baru, mempunyai riwayat pekerjaan sebagai tukang pijat keliling. Saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Bandar Lampung. Pasien 889 perempuan 12 tahun dari Pringsewu merupakan hasil tracing kasus konfirmasi positif COVID-19 asal Kota Palembang di Sumatera Selatan. Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Pasien 890 laki-laki 18 tahun dari Lampung Selatan juga merupakan kasus baru, mempunyai riwayat perjalanan dari luar daerah, yaitu dari Kota Medan. Saat ini sedang bergejala dan dirawat di rumah sakit swasta di Lampung Selatan. Pasien 891 laki-laki 46 tahun dari Lampung Selatan juga merupakan kasus baru, mempunyai riwayat kontak dengan saudara dari Bengkulu dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah.
Selanjutnya pasien 892, laki-laki 34 tahun dari Lampung Selatan, juga merupakan kasus baru. Saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya pasien 893, laki-laki 47 tahun dari Lampung Selatan, merupakan hasil tracing dari kasus 815. Saat ini sedang menjalani isolasi di salah satu rumah sakit pemerintah di Lampung Selatan. Pasien 894, laki-laki 30 tahun dari Tanggamus, merupakan hasil tracing dari pasien 797. Saat ini sedang menjalani isolasi di salah satu puskesmas rawat inap yang ada di Tanggamus. Untuk yang selesai isolasi, hari ini ada penambahan sejumlah 16 orang yang terdiri dari Lampung Selatan 6 orang, Kota Bandar Lampung 5 orang, Lampung Utara 3 orang, Pesawaran 1 orang, dan Lampung Tengah 1 orang. Kematian konfirmasi ada penambahan 3 kasus yang dengan rincian 1 orang dari Lampung Tengah dan 2 orang dari Kota Bandar Lampung. Pasien 695, laki-laki 54 tahun dari Lampung Tengah. Pasien minta sendiri untuk dirujuk ke Rumah Sakit Siloam dan meninggal di Rumah Sakit Siloam di Tangerang. Pasien 860, laki-laki 71 tahun dari Bandar Lampung, mempunyai komorbid beberapa penyakit dan meninggal pada tanggal 29 September di rumah sakit pemerintah yang ada di Provinsi Lampung. Pasien 887, perempuan 44 tahun dari Bandar Lampung, juga mempunyai komorbid hipertensi dan meninggal pada tanggal 29 September di rumah sakit di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan jumlah pemeriksaan swab yang sudah dilakukan di Provinsi Lampung. Total semua swab yang dilakukan 13.569 yang menghasilkan 1.613 positif. Untuk tanggal 29 September, total swab yang diperiksa 365 spesimen yang menghasilkan positif baru 19 kasus. Untuk angka reproduksi efektif di Provinsi Lampung, untuk tanggal 30 September berada pada angka 0,53. Walaupun berada di bawah angka 1, namun dalam 2 minggu terakhir masih berfluktuasi dari 0,53 sampai dengan 1,07. Belum stabil berada di bawah angka 1, dalam arti pandemi belum sepenuhnya dapat kita kendalikan. Jumlah persediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung dari 36 rumah sakit rujukan, total ada 403 tempat tidur, di mana saat ini yang terpakai 129 tempat tidur dan sisa yang belum terpakai ada 274 tempat tidur. Kami juga menginformasikan ada tempat tidur dengan ventilator di isolasi tekanan negatif yang juga masih belum terpakai, yaitu di Rumah Sakit Agung Muluk ada 2, Bob Bazar ada 4, ada di Cakra Dipo ada 1, Alimuddin Umar Lampung Barat 2 ventilator, Rumah Sakit Umum Daerah Ragat Begawe Cara Mesuji 1, dan Rumah Sakit Zainal Abidin Pekan Alam Kanan ada 2 ventilator. Sedangkan tempat tidur dengan ventilator namun di ruang isolasi biasa masih tersedia di Rumah Sakit Agung Muluk ada 6, Rumah Sakit Muhammad Tauhid Krui 2, dan Rumah Sakit Pesawaran 1, Rumah Sakit Prinsewu ada 2 ventilator. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tetap kami mengingatkan untuk pasien-pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri harap memperhatikan untuk isolasi mandiri lakukanlah di tempat yang sesuai dengan standar. Jika memang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, silakan menuju ke tempat yang telah disiapkan oleh kabupaten kota ataupun di Provinsi Lampung. Untuk di Provinsi Lampung, silakan dari kabupaten kota yang belum mempunyai tempat isolasi mandiri bisa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada milik Provinsi Lampung yang memang di SK-kan oleh Bapak Gubernur Lampung sebagai rumah sakit karantina COVID untuk pasien-pasien
tanpa gejala atau orang tanpa gejala, atau dengan kata lain konfirmasi positif asimptomatis. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa strategi kita untuk melakukan second wave. Yang pertama adalah kita melakukan perluasan kontak tracing, meningkatkan kapasiti kita untuk detect, yaitu melakukan tes dan tracing. Selanjutnya kita juga meningkat kapasitas untuk menahan atau prevent, yaitu dengan melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dan juga menjaga pintu-pintu masuk Provinsi Lampung. Dan selanjutnya yang ketiga, tentu kita harus meningkatkan kapasitas kita untuk merespon. Apa kapasiti itu? Respon dengan cara kita meningkatkan kualitas daripada surveillance dan juga meningkatkan kualitas daripada pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Lampung. Protokol kesehatan merupakan harga mati dan mutlak dan harus terus-menerus secara konsisten kita laksanakan dengan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan di bawah air yang mengalir minimal 20 detik, atau selalu membawa hand sanitizer. Dengan kita melakukan protokol kesehatan yang ketat, kita bisa lebih cepat memutus rantai penularan COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan panik, karena panik bisa menurunkan imunitas tubuh. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia merupakan obat dari segala penyakit. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.